Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, para kedengeran enggak yang di luar, jelas enggak? Jelas ya. Ada yang ditanya, jelas enggak? Enggak jelas lah, itu dengar. Itu dengar. Berarti jelas. Yang kita hormati para ustadz, para alim ulama, para sepuh, dan juga sahibul bait yang saya hormati juga seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong puasa Arafah nanti kapan kita? Wukuf di sono baru kita puasa Arafah. Nah, berarti kalau seandainya kita ikut wukuf di sana terus di sini kita puasa Arafah, di sana kan besokannya lebaran. Lah kita besokannya masih belum lebaran. Kita lebaran di sini hari Senin. Jadi ada pengumuman minggu depan juga karena pas bertepatan sama lebaran. Setelah tadi dimusyawarahkan dengan Dewan Pembina dan RT RW setempat, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Menteri ikut tadi. Kami putuskan bahwa minggu depan libur karena pas hari Lebaran, gitu ya. Jadi jangan lagi kita ragu karena berbeda matla al-hilal itu biasa. Jangankan kita sama Saudi yang berjarak 9.000 kilometer. Berjarak 1.000 kilometer aja itu udah bisa berbeda matlak hilalnya. Kalau di sini belum kelihatan, di sono udah kelihatan, berarti ya sudah sesuai dengan waktu masing-masing. Karena di sini kemarin waktu sidang itsbat di tanggal 29 akhirnya istiqmal, kemudian jadi beda sehari penentuan awal Zulhijjahnya sama Saudi, maka ya udah kita ikut di sini. Kalau seandainya ikut wukuf, pas Covid kemarin kagak ada yang wukuf, bagaimana? Berarti nggak puasa Arafah kita. Jadi puasa Arafah kapan? 9 Zulhijjah. Bukan wukuf di Arafah, bukan. Puasa Zulhijjah waktunya adalah 9 Zulhijjah. Kalau beda sama wukuf di Arafah, ya biarin. Karena masing-masing matlak atau tempat lahir hilalnya bisa berbeda. Gak jadi masalah. Kalau kita ikut sono, lah kita sholat aja gak ikut sono. Tadi kita azan maghrib di sini jam 6. Katakan jam 6 kurang ya. Di sono masih jam 2 siang. Kita sholat maghrib, apa nunggu azan maghrib di sono? Jam 10 malam. Ini sampai gini hari masih belum azan maghrib. Sedangkan kita di sini harusnya udah sholat maghrib bahkan udah masuk isya gitu. Jadi sekali lagi kapan puasa Arafah? Puasa Arafah yaitu di tanggal 9 Zulhijjah. Masing-masing negara menentukan kapan awal bulan dan setiap yang ada di negara itu mengikuti. Kalau yang lagi haji gimana? Yang di haji ya ikut Saudi. Karena mereka di sono posisinya. Yang di Indonesia ya ikut sidang itsbat di Indonesia. Hakada, ya. Baik, sekarang pada kesempatan kali ini saya pengen ngebahas tentang surat Ali Imran ayat 159 di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Di sini Allah berfirman bahwa menjelaskan tentang budi pekerti Rasulullah yang telah banyak diliputi oleh rahmat dari Allah, membuat Nabi Muhammad itu dalam berdakwahnya lintalahum, lembut,
sopan, masuk ke hati, membuat orang yang diajak bicara tersenyum berbahagia. Itu cara dakwahnya Nabi. Yang saya kecewa, belakangan ini tersebar video ada orang yang masuk ke McDonald terus marah-marah sama orang yang lagi makan di situ, bawa-bawa poster orang di Palestina tersiksa dan lain sebagainya. Itu gimana? Dasar nggak tahu diri. Nah, bukan begitu caranya. La ifrat wala tafrid. Nggak boleh kita kurang, nggak boleh juga berlebihan. Ada orang lagi maksiat, tiba-tiba datang, kemudian dikata-katain, itu bukan cara dakwah yang baik, itu berlebihan. Pada porsinya aja gitu. Kita sampaikan bahwa nggak boleh kita melupakan Palestina. Ayo suarakan terus di media sosial kita, sampaikan terus kepada keluarga kita, sanak famili kita untuk bantu. Terus kita doain tiap sholat kita buat saudara-saudara kita di sana. Begitu, sampaikan terus. Tapi untuk sampai melakukan hal yang seperti itu berlebihan. Berlebihan. Kita tahu dia salah yang makan di McDonald, di KFC, tapi bukan begitu caranya. Itu sama sekali nggak menarik. Dulu kita dengar Wali Songo dalam berdakwah luar biasa. Sampai Sunan Kudus melarang motong sapi di Kudus. Yang saya dengar beberapa lama lalu saya ke Kudus, sampai gini hari pun nggak ada sapi dipotong di Kudus. Yang makan sapi emang ada, cuman motongnya di luar Kudus. Kalau kebo dipotong di Kudus, kebo boleh. Kenapa Sunan Kudus melakukan hal itu atau memberikan kebijakan seperti itu? Karena menghargai orang-orang Hindu yang saat itu memuliakan sapi. Atau kita dengar di Al-Khairat di Palu itu ada sekolah namanya Al-Khairat yang mendirikan namanya Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Sampai gini hari sekolahannya itu udah saya dengar kalau di Sulawesi dan wilayah timur Indonesia udah sampai 1000 sekolah. Dan nama bandara di Palu, saya udah ke sana, namanya Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Sayyid Idrus Salim Al-Jufri, karena menghargai peran beliau yang begitu hebat. Suatu hari beliau ditanya tentang bagaimana nih kondisi orang di Palu pada demen main sabung ayam, adu ayam. Yang menang dapat hadiah, yang menang nanti dapat jabatan begitu, dapat posisi sosial yang tinggi. Kemudian melihat bahwa permainan ini sudah menjalar, caranya beliau bukan ini haram, ini masuk neraka, kalian akan, bukan begitu caranya. Caranya bukan begitu. Islam aja mengharamkan khamr itu, kalau kita lihat di Al-Quran ada tahapannya. Mereka dulu tiap hari minum khamr zaman jahiliyah. Khamr tahu ya, minuman keras. Begitu datang syariat Islam yang pertama apa? La taqrabus shalah wa antum sukara. Kalau lagi mau sholat jangan minum dulu. Ntar minumnya mabok, sholatnya mabok nanti. Kalau lagi sholat jangan mabok dulu. Ntar udah rapi sholat, lanjutin. Islam begitu tuh. La taqrabus shalah wa antum sukara. Ada fase-fasenya, ada tingkatan langkah per langkahnya dijalanin, dilalui. Begitu juga waktu mengislamkan Indonesia. Sabung ayam, kata Sayyid Idrus Salim Al-Jufri ini, beliau mencoba berpikir gimana metode yang tepat. Akhirnya beliau ikutan malah. Ikutan. Yang juara nanya, gimana dalam ajaran Tuhan? Boleh nggak sabung ayam? Saya dengar ada yang bilang nggak boleh. Kata Sayyid Idrus Salim Al-Jufri, boleh. Bahkan kalau berani, ayo tanding lawan saya. Ini pemuka agama di sana. Yang mendirikan sampai saat ini sampai ada 1000 sekolah. Itu menteri-menteri alumni situ banyak tuh, alumni Al-Khairat. Disebutnya Abna'ul Khairat. Di wilayah timur Indonesia banyak. Akhirnya beliau beli tuh ayam di pasar, tanding.
menang. Wah, hebat, Tuhan bisa menang lawan saya, padahal ayam saya ini nggak terkalahkan. Berjalan sehari, 2 hari, 3 hari begitu, ngadu lagi, menang. Sambil baru dimasukin pelan-pelan. Sian ya, nih ayam dia bikin berantem begini, kalau ibunya ngelihat sedih pasti katanya. Ente, Tuhan, kata si Habib Idrus Salim Al-Jufri, kalau ngelihat anak ente diajak bikin berantem begini, diadu begini, bagaimana perasaannya? Wah, gak bakal kasih lah. Begitu juga hewan, jangan, kesian dia. Kita harus rahmat kepada hewan. Oh, luar biasa nih, saya baru kepikiran nih, luar biasa. Begitu. Akhirnya mundur selangkah untuk kemudian melangkah lebih jauh ke depan. Begitu juga Sunan Kudus. Karena terdengar berita, kalau umat Islam di hari raya Idul Adha saat itu menyembelih sapi, kita sembelih mereka, kata orang-orang Hindu begitu. Waktu itu. Kalau umat Islam berani nyembelih sapi, sama aja mengutarakan perang sama kita. Masih kecil, masih minoritas, pakai mau ngelawan-ngelawan yang kita muliakan. Sunan Kudus melihat hal itu mundur. Jangan potong sapi. Ada yang protes jamaahnya. Bagaimana sih Sunan? Nabi Muhammad aja nyuruh kita motong, masa ente ngelarang-larang? Kata Sunan Kudus, ini fatwa dan harus dijalankan. Nggak boleh ada yang melanggar fatwa ini. Saya melarang. Yang udah beli sapi balikin. Nggak jadi potong. Nggak boleh potong kambing atau kebo. Dan akhirnya dengan kebijaksanaan yang luar biasa membuat orang sekitar menjadi tertarik. Luar biasa ini menghargai. Luar biasa ini santun banget nih. Luar biasa ini caranya luar biasa dan akhlaknya pada baik-baik, budi pekertinya luhur semuanya. Membuat warga pada kemudian berbondong-bondong waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Islam. Ada kalanya harus mundur. Nabi Muhammad waktu mau masuk ke Mekah, setelah perjanjian diizinkan masuk ke Mekah, sampai di Hudaybiyah ditahan. Nggak boleh katanya. Lah bagaimana nih? Nabi Muhammad mah bisa aja, ente jangan ngelanggar perjanjian dong. Karena mau masuk, mau ibadah. Bahkan Nabi udah ihram saat itu. Di Bir Ali di Madinah. Udah mau masuk, mau laksanakan ibadah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Nggak boleh. Nabi mundur. Nabi mundur di akhir. Lalu kemudian nggak lama setelah itu kembali ke Mekah, membawa Fathu Mekah, kemenangan yang jelas, yang nyata. Jadi ada kalanya mundur tuh. Nah, begitu juga kita dalam menghadapi orang-orang yang masih teka nih pada makan McDonald. Jangan kita kata-katain, dia makin, coba lihat tuh berapa waktu lalu ada satu anggota dewan lagi umroh, minum Starbucks, gelasnya diambil begini, terus difoto sama dia, itu gelas lambang Starbucksnya ngalangin Ka'bah. Ka'bahnya ketutup. Dia minum tuh. Alhamdulillah habis umroh, minum kopi enak banget, kata dia. Kata dia begitu. Nah, modelan yang kayak begitu, jangan dihujat. Nasehatin boleh. Mbak, nggak baik. Ini kita sama aja membantu orang-orang Zionis menyerang saudara-saudara kita sendiri. Nah, tapi saya lihat soalnya tuh, saya komen juga di situ. Saya komentar dan dibalas oleh banyak sekali netizen. Kita memberikan nasihat. Dia bilang misalnya, lah, lu pada belagu lo, ngelarang-ngelarang. Emang di rumah lo udah nggak ada produk-produk yang mendukung Zionis? Saya bilang, Mbak, mohon maaf, di rumah saya udah nggak ada. Jangan disamakan gitu. Jangan kalau Mbak di rumahnya ada, terus di rumah semua orang juga ada. Nggak begitu. Mungkin Mbak masih pakai, kita udah nggak pakai. Tapi begitu saya lihat ada yang caci maki, menghina, akhirnya dia malah makin apa namanya? Makin jadi dia. Oh, gitu. Nah,
Falidzalik Rasulullah caranya begitu. Fabima rahmatin minallah. Nah, begitu juga orang-orang yang misalnya ada yang makan McDonald apa nasihatin. Bukan digituin caranya. Wah, gini. Dia makin apa sih ini caranya? Kok begini? Kok saya dipersekusi begini? Kok saya didatengin terus diteriak-teriakin begini? Ini apaan? Orang salah, nasihatin. Ya, misalnya Wahyu salah. Diteriak-teriakin, dikata-katain. Kesel gak? Kesel kan? Tapi kalau dinasihatin seneng gak? Seneng. Orang baik, Masya Allah. Amin. Oh, yang amin banyak benar. Begitu juga Nabi, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kamu lemah lembut kepada mereka. Makanya orang pada tertarik sama ajaran Nabi. Ada yang datang menuju ke Rasulullah, mau menyerang, mencaci maki, dan di hatinya hari itu manusia paling dibenci adalah sosok yang namanya Muhammad ini. Ada orang begitu. Waktu itu di zaman Nabi. Begitu nyampe ke situ ngelihat budi pekerti Nabi, lihat senyuman Nabi, lihat kebaikan Nabi yang beliau nampak di hadapan wajahnya, di hadapan matanya itu lagi berbuat baik kepada banyak orang. Kata dia, balik lagi ke kaumnya, dia bilang, ya qaum, isma'uni wa ati'un, dengarkan saya dan taatlah kepada saya. Tadi saya datang ke sana dengan keadaan bahwa manusia yang paling benci saat itu adalah Muhammad, dan sekarang saya pulang dari tempatnya Muhammad, manusia yang paling saya cintai adalah Muhammad. Karena saya lihat ini orang baik banget. Ini orang yu'ti ataya man la yakhshal faqr. Kalau ngasih orang kagak takut miskin gitu. Ngasih semuanya dikasih. Enggak takut lagi dirinya, enggak apa-apa, dirinya enggak ada, enggak masalah, kurang enggak apa-apa. Habis biarin. Nggak takut miskin, ngasih terus. Tuh Nabi begitu. Ada waktu itu di antara dua bukit ada kambing. Semuanya Nabi kasih. Ini orang ini juga dapat tuh. Banyak banget. Ambil tuh kambing. Jadi kebaikan Nabi luar biasa. Lintalahum. Dan Nabi bilang Allah bilang walau kunta fadhan ghalidhal qalb. Karena kalau engkau itu kasar, hatimu keras, lan faddu min haulik. Orang bakal lari, nggak ada yang mau demen, nggak ada yang mau berteman sama kamu, nggak ada yang mau dengerin ceramah kamu, nggak ada yang mau nurut sama kamu. Bahkan kemudian Allah bilang apa? Allah suruh Nabi, fa'fu anhum, maafkan kalau mereka punya salah. Kalau mereka ngatain kamu, maafkan mereka. Kalau mereka caci maki kamu, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, istighfarkan dosa-dosa mereka. Makanya waktu Nabi, jangankan umatnya, kalau umatnya udah pasti. Nabi ke Taif, beliau ditimpukin, bukan umatnya ini, orang kagak beriman sama Allah. Tetap Nabi doain, ya Allah maafin orang-orang ini. Mereka zalim sama saya, nimpukin saya karena mereka belum tahu bahwa ini adalah ajaran yang benar. Maafkan kesalahan mereka, begitu. Allah suruh wastaghfir lahum. Begitu juga kita nih, ya, kita ada orang salah sama kita, maafin. Istighfarin tuh dosanya dia. Ya Allah, tadi dia ada orang ngatain saya tuh fulan, maafin kesalahannya. Cakep banget tuh. Ya, bisa gak tuh begitu? Bisa ya. Wasyawirhum fil amr. Bahkan Nabi disuruh diskusi kamu sama mereka. Orang yang menyakitin kamu, orang yang kadang-kadang bikin salah, bikin dosa. Kan manusia bikin salah wajar. Bikin maksiat, kadang-kadang mereka juga terjerumus. Kata Allah kepada Nabi, wasyawirhum. Ajak bermusyawarah. Kalau tadi saya baca di tafsir Durul Manthurnya Al-Imam As-Suyuti, yang paling sering diajak musyawarah itu tentu sahabat-sahabat yang tingkat tinggi ya. Nah, di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalam ulama terdahulu dalam kitabnya Imam Suyuti mengatakan, wallahu tahharahu minal fadhadah wal ghilzah wa ja'alahu qariban rahiman raufan bil mu'minin wa
dzukira lana anna na'ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil Taurat laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhub fil aswaq wala yajziz bisayyiati mithlaha walakin ya'fu wa yasfah. Bahwa Nabi itu hatinya udah dibersihin dari sifat kasar, keras hati, nggak ada di hati Nabi itu. Dan Nabi itu qarib, dekat, baik, lembut kepada seluruh umatnya. Dan bahwa Rasulullah itu di Taurat disifati oleh Allah, beliau tidak keras, tidak kasar, dan beliau tidak petantang petenteng kalau jalan di tengah-tengah pasar, ya. Bahkan kalau ada orang datang ke Mekah, ke Madinah tuh waktu itu ngelihat nyari yang Nabi Muhammad yang mana, kok nggak ada yang dikawal nih? Biasa sendiri. Ada sahabat lihat Nabi, ya Rasulullah, ini saya bawain dah. Enggak, biar saya yang bawa sendiri. Kan saya yang punya nih, masa yang bawa orang lain? Jangan, biar saya yang bawa, enggak apa-apa. Kalau datang ke majelis nyari dulu, nih yang Muhammad yang mana nih? Karena enggak ada kursi yang tinggi, yang besar, beliau duduk di atas singgasana, enggak begitu. Duduk sama rata. Dan Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tetapi selalu memaafkan dan mengampuni orang yang berbuat salah. Dan kemudian disebutkan juga bahwa ayat di lanjutan ayat tersebut, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita sering dengar nih ayat ya. Biasanya dengarnya artinya apa tuh? Kalau antum suka dengar fa idza azamta fatawakkal 'alallah, apa tuh? Apa? Azam apa azam? Fa idza azamta. Maka jika sudah berazam atau berniat, bertekad, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Kalau udah niat, bertawakallah kepada Allah. Kalau sudah punya tekad, bertawakallah kepada Allah. Kemudian ayat ini Nabi sendiri menjelaskan bahwa ketika Rasulullah ditanya, ini ayat maksudnya apa? Kalau udah niat maka bertawakal kepada Allah. Kata Nabi, wa akhraja Ibnu Mardawaihin an Aliyin qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil azmi faqala musyawaratu ahli ar-ra'yi thumma ittiba'uhum. Yang dibilang tekad itu bukan cuma tekad biasa. Misalnya gue mau bisnis, udah gue punya tekad, pokoknya gue tawakal dah, maju dah, taruh duit situ. Bukan begitu. Harus musyawaratu ahli ra'yi wattiba'uhum thumma tawakkal 'ala Allah. Kalau udah punya tekad, pengen usaha nih, pengen bisnis, jangan langsung jalanin dan tawakal, tapi harus musyawarah dulu kepada orang yang faham, kepada orang yang ngerti. Kemudian ikutin apa yang disampaikan oleh orang yang paham tadi, jalanin, baru tawakal. Itu cara yang benar. Kita sakit, udah dah istirahat aja, ntar juga sembuh. Tawakal aja, nggak taunya makin parah. Kalau sakit gimana? Musyawaratu ahli ra'yi wattiba'uhum. Datengin dulu dokter, dok, ini saya sakit, modelannya begini. Oh, ente mah kudu minum obat ini. Terus jangan makan ini ya, itu bisa makin parah tuh. Istirahat kudu cukup. Dan jangan minum ini. Ikutin baru tawakal. Gak bisa langsung tawakal, itu bukan tekad namanya. Itu nekat. Bener gak? Kata-kata azam, Nabi bilang al-azmu huwa musyawaratu ahli ra'yi wattiba'uhum. Baru kemudian tawakal Allah. Jadi tawakal itu bukan gue mah tawakal aja dah, ntar jodoh juga datang sendiri, nggak begitu. Tawakal itu bukan berarti menunggu tanpa ada ikhtiar, enggak. Jalanin sebab-sebabnya. Ini saya kalau mau nikah berarti harus begini, silaturahmi, perbaiki diri, perbanyak doa, banyak duit juga ya kan, buat modal. Baru tawakal. Jalanin dulu tuh ikhtiarnya. Cari kenalan sono ya yang baik-baik, yang soleha. Cari, tanya sama Ustadz ada gak kenalan muridnya
yang cakep, yang baik, yang pinter, yang kaya, yang ya gua aja yang ngambil kalau begitu kata ustadznya. Kata ustadznya gua aja yang ngambil kalau begitu. Apalagi yang ditanya Ustadz Jamil. Maunya yang pintar, cantik, putih, kaya, mobil banyak, rumah gedong, usahanya sukses, lulusan S3. Kata Ustadz Jamil dengan buat gua kalau ada. Yang modelan begitu kagak ada. Kalau ada pun gua ambil sendiri. Ya Ustadz jangan begitu dong, anak kan mau memperbaiki keturunan. Ya lu perbaiki keturunan, dia perburuk keturunan kawin sama lo. Artinya bahwa kita dalam kesimpulan aja ya. Kesimpulannya karena jam 9. Kesimpulannya adalah bahwa yang pertama minggu depan libur. Yang kedua puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga, cara berdakwah itu harus dengan cara yang baik. Kalau ingat minggu lalu kita bahas apa? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala sesuatu, dalam segala perkara. Berdakwah, ya, apalagi berdakwah. Nyembelih aja Nabi ajarin caranya. Padahal kepada hewan ini, itu segitunya Nabi perhatian. Apalagi kepada umatnya. Mau menasehatin. Ada orang salah, nah, bukan kita nasihatin depan orang banyak. Kita ajak, bang, ana mau ngomong bentar dah, sini. Ngomong 4 mata, nasihatin pelan-pelan. Mohon maaf nih, saya bukan apa-apa, cuma kalau boleh mau kasih saran, sebenarnya mah menurut saya baiknya tuh abang begini. Nah, itu baru namanya nasihat. Kalau kita ada orang salah langsung kita sampaikan depan banyak orang, nah, itu namanya al-fadhihah, malah membuka aib orang itu, gitu ya, membuka aib orang tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan apapun harus caranya baik, termasuk apalagi dalam berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, caranya harus baik. Nah, gimana kita mau ngajak orang kepada kebaikan kalau cara kita aja nggak baik? Nabi kalau negor tuh ya Allah, Nabi kalau tegur orang salah, Masya Allah, caranya baik banget. Enggak, wahai saudaraku, itu bukan sesuatu yang layak untuk kamu kerjakan. Kamu ini orang baik, kamu orang mulia, itu hal yang tidak baik, jangan dijalankan. Nanti bisa merusak nama baik kamu. Kamu itu begini, dipuji sama caranya santun. Tuh orang dinasihatin juga terima gitu. Beda kalau orang nasihatin, dasar PA lo emang dasar gak bisa dibilangin. Udah blok banget nih bocah ya. Ah itu orang kagak senang dengar hal tersebut, nggak senang. Begitu juga laki mau negor bini, ya. Laki mau negor bini manggilnya sayang, wahai sayangku. Wahai Humaira yang pipinya rada kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah nggak dibilang begitu sama lakinya? Hah? Awal bulan. Nggak pernah Bu ya? Blush on-nya kurang kenceng, blush on-nya itu kurang tebel. Tangan sayang curiga ya? Bikin salah apaan lo? Sayang, abis bikin apa lo kemarin? Abis bikin salah apa lo? Manggil gua sayang. Tumben. Ada maunya. Manggil gitu. Jadi kalau bini kita salah nih, tegur boleh nggak? Ya boleh, bahkan harus, tapi caranya yang baik. Misalnya dia masak kagak enak, garamnya kelupaan kali. Nah, kita tegurnya yang baik. Sayang, tadi itu sayur asemnya enak sih, apalagi kalau garamnya ditambahin dikit. Tadi lupa kali ya? Mungkin enggak kan? Enggak kali dia namanya kan pagi-pagi udah ngurusin anak, udah ngepel, udah nyapu, udah nyuci, belanja. Ya, pas lagi masak lupa garam dikit, kita jangan keburu emosi. Panggil caranya yang baik, kasih tahu nih enak nih, cuma kalau ditambahin garamnya kayaknya tadi, oh iya lupa, baru dia begitu. Begitu. Nah, begitu jadi caranya baik, dia pun bakal terima, dikasih tahu, ditegur dia bakal terima. Makanya caranya harus baik.
Anak juga begitu, ajarin, kasih tahu, didik yang baik, baru nanti insya Allah dia akan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Begitu ya.